Halo Sarah, sahabat Sora, selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora and Tarot with Sora, your personal tarot reader. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Balik lagi bersama Sora, ya. Kita hari ini mau baca-baca, namun jangan lupa untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, jangan lupa di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak karena dukungan kamu akan sangat berarti untuk Sora. Sora doain baik rezekinya. Seperti biasa, Sora izin dulu ya sebelum memulai pembacaannya. Sora masih dalam periode untuk mempromosikan produk barunya Sora, yaitu adalah The Butterfly Soul Bracelet. Artinya adalah kupu-kupu jiwa, gelang kupu-kupu jiwa. Ya, jadi ini adalah dari batu rose quartz ya. Ini batunya rose quartz, warnanya harusnya putih agak keping-pingan ya. Nanti kalau digambar lebih kelihatan jelas. Jadi dia lebih kayak pink muda gitu ya. Nah, rose quartz sendiri adalah terkenal sebagai batu yang terkoneksi dengan cakra hati dan batu yang untuk kasih sayang, penyembuhan, healing. Dan Sora sudah membooster, aku handle langsung ya, aku booster langsung dengan energi untuk menenangkan jiwa. Jadi ini cocok untuk kamu yang sering ngerasa gelisah, marah, emosi-emosi negatif, emosi-emosi yang kurang bagus ya. Sora udah booster gelangnya ya dengan energi yang lebih bagus pastinya untuk menolong kamu lebih positif dan lebih tenang, dan juga ini bisa menarik cinta kasih dalam hidup kamu ya. Artinya ini bukanlah pelet, ini bukanlah susuk, ini bukanlah ajian, tidak ada kodam di dalamnya dan tidak ada ilmu apapun di dalamnya. Ini adalah sebuah hal yang murni, di mana hal ini adalah tentang menarik energi yang positif di dalam hidup kamu. Otomatis aura dan karismatik kamu juga akan lebih naik ya. Itu yang Sora lakukan terhadap gelang ini. Ini dari bahannya dari stainless steel untuk rantainya, tapi tetap Sora tidak menyarankan untuk terkena parfum, oilan ataupun hand body dan air atau keringat yang berlebihannya. Lihat teman-teman, ini cantik banget. Kalau kamu pakai di tangan kamu ini cantik banget. Ini Sora hanya contohkan seperti ini di sini. Ini cantik banget kalau dipakai di tangan, dan sehari-hari pun kamu pakai pun tetap cantik banget. Sora fokuskan dulu untuk teman-teman yang perempuan karena Sora belum ketemu produk yang untuk laki-laki yang Sora serak gitu. Ya, doain nanti Sora kalau ketemu produk yang bisa untuk laki-laki dan Sora serak, Sora akan segera jual juga. Teman-teman bisa dapatkan gelang ini dengan sangat-sangat stok terbatas karena Sora masih bikin dikit dulu karena Sora sendiri yang handle untuk energinya. Dan ini produknya import ya teman-teman ya. Aku pilih produk itu nggak sembarangan ya, jadi aku coba dulu. Kalau memang animonya teman-teman bagus, nanti aku akan coba ambil lagi. Tapi untuk batch awal kamu akan sangat spesial karena Sora juga masih jual dengan harga yang sangat spesial, dan juga ini adalah batch pertama, jadi kamu adalah orang pertama yang akan memakai ini. Sora punya stok sangat amat sedikit. Silahkan kamu order di DM Instagram Sora @sora_tarot atau cukup di Telegramnya Sora ya. Nanti Sora taruh linknya di bawah. Ini cantik banget teman-teman ya. Jadi kalau kamu nggak punya sayang rugi. Harganya pun terjangkau, cuma 165.000 aja ya. Harganya sangat terjangkau. Sora sendiri yang handle. Kamu bisa pakai untuk kamu ya. Bisa nggak ada pantangan teman-teman ya. Jadi nggak ada yang namanya bentrok. Nggak boleh dibawa ibadah, nggak boleh dibawa kemana-kemana. Silahkan aja dipakai, nggak masalah ya. Cuman kalau seandainya ke kamar mandi atau apa kan takutnya kena cairan ya, nanti sayang. Oke. Sora tunggu ya untuk order ini ya, braceletnya ya. Oke, biarkan dia di sini, jadi kasih kita energi positif juga. Kita hari ini mau ngebaca dengan sebuah tema. Apa tadi Sora udah tulis temanya nih, mama satu ini udah mulai lupa-lupa ya. Kadang-kadang suka pikun teman-teman. Yang akhirnya menyadari kamu tidak akan terganti ya. Aduh, lirinnya mati terus. Yang akhirnya menyadari kamu tidak akan terganti. Jadi orang ini ya, mungkin selama ini telah berusaha untuk mencari pengganti atau berusaha untuk menghempas kamu dalam ingatannya, tapi ternyata kamu itu tidak bisa tergantikan ya. Kita mau lihat siapakah orang ini dan bagaimana cerita kalian ya. Kita doakan hal-hal baik akan terjadi selama pembacaan ini. Yang pertama, ada The Magician. Di sini bisa kelihatan bahwa sebenarnya orang ini yang akhirnya menyadari kalau kamu tidak akan terganti. Orang ini itu sebenarnya tidak sebaik-baik itu. Ya, jadi mungkin kelihatannya baik-baik aja, kelihatannya nggak kenapa-kenapa, tapi sebenarnya dia cukup, apa ya Sora bilangnya ya, cukup
ada sesuatu yang sebenarnya berefek sama dia, tapi dia pintar sekali untuk menyembunyikan, ya, seolah-olah dianya nggak apa-apa, seolah-olahnya dia baik-baik aja, ya. Tapi sebenarnya kalau kamu memperhatikan dengan seksama, kamu pelajari, kamu observasi, itu akan kelihatan kok bahwa sebenarnya dia tidak baik-baik aja, ya. Dan kalau sholat di sini kamu berdiri dengan seseorang yang mungkin playful ya sebelumnya, gitu loh. Ini energinya kegedean atau gimana, jadi kalau lilinnya susah nyala, biarkan aja lah ya. Oke. Nah, orang ini itu sangat-sangat amat terpengaruh ya oleh yang namanya finansial. Ya, jadi orang ini itu sangat banyak berfokus sama finansial. Jadi salah satunya sekarang yang dia coba melarikan pikiran dan hatinya dia itu banyak untuk ngomongin soal uang. Jadi ngomongin soal fokus nyari uang, nyari finansial gitu ya. Dan kalau Sora lihat di sini, ya, orang ini itu merasa bahwa mulai merasa bisa mendalami perasaan dia sendiri. Ya. Jadi, orang ini itu sebenarnya merasa lama-lama dia mulai tidak bisa lagi atau tidak mampu lagi menutupi perasaan dia yang membutuhkan kamu, yang mau kamu. Artinya orang ini tuh mungkin banyak ketutup ya, banyak sama ini tidak terbuka, tertutup gitu ya. Tapi mulai terlihat dan mulai terbuka pelan-pelan kenyataan bahwa ya memang dia butuh kamu ya. Kalau Sora lihat di sini dan ada perasaan masih kepikiran. Kalau Sora lihat di sini, dia seseorang yang romantis dan kamu pernah punya suatu hubungan relationship sama dia secara percintaan. Jadi ini kalau Sora lihat hubungannya romantis ya. Jadi memang, tapi memang ada di sini yang punya energi-energi dari player. Jadi mungkin sebelumnya ini memang ada yang playboy, playgirl gitu ya, senang mencoba ke sini dan ke sana, itu juga ada. Nah, kalau Sora lihat ya, orang ini itu seperti mau mengarah ke kamu, tapi masih melakukan sebuah persiapan. Masih ada penundaan, masih ada ketidakyakinan dari orang ini ke kamu. Ya, nanti kita lihat ya, kenapa dia belum yakin dan sebagainya. Ya, kamu, kalau Sora lihat di sini, kamu itu adalah orang yang sudah walk away atau menjauh atau jalan mundur keluar dari dalam hidupnya dia. Ya, jadi ini juga adalah sesuatu yang membuat dia ragu-ragu karena kamu telah kayak memutuskan kayak ya sudahlah aku jalan aja, aku menjauh aja dari orang ini gitu loh ya. Jadi itu yang membuat dia salah satunya adalah dia tidak yakin gitu ya. Tidak yakin untuk mau ke kamu, masih dalam proses persiapan, dan orang ini itu masih rajin banget stalkingin kamu. Ini orang yang rajin stalkingin kamu ya, masih mau cari tahu soal kamu, baik secara langsung lah, pakai fake account lah dan sebagainya ya. Oke. Dia itu masih memperhatikan dan masih mantauin kamu terus pada saat ini kondisinya ya. Dan orang ini merindukan banget ya, intimasi sama kamu. Intimasinya itu tidak cuma secara fisik tapi secara jiwa. Jadi di sini kalau Sora lihat ada seseorang yang merasa bahwa dia seharusnya jujur dan terbuka sama kamu soal perasaannya dia. Karena Sora ini sebenarnya ada keinginan untuk bisa dekat lagi sama kamu. Ya. Orang ini itu menghadapi banyak sekali masalah. Ya, jadi kalau Sora lihat di sini, orang ini itu banyak menghadapi masalah, mungkin dalam kehidupannya, dalam percintaannya, ya. Jadi, kenapa salah satunya mulai menyadari kalau kamu tidak akan terganti? Dia merasa kok sama yang lain, banyak rintangannya, banyak masalahnya. Jadi kamu adalah salah satu orang yang berkontribusi terhadap kesuksesan hidup dia. Mungkin dalam kerjaan iya, tapi dalam relationship juga dia merasa kok sama yang lain tuh kok seperti susah, ada aja gitu halangannya, banyak aja rintangannya gitu loh ya. Dan kalau Sora lihat di sini banyak ya yang melakukan sama yang lain pun akhirnya jadi sebuah pelarian aja gitu loh. Kenapa? Karena ya udah banyak masalah, dia tahu sama yang lain mungkin nggak bisa jalan mulus, jadi banyak yang mencari pelarian ke yang lain. Orang ini ada yang banyak melakukan pekerjaannya itu banyak traveling ya. Jadi mungkin dia bisa saja sering traveling, pekerjaannya berhubungan dengan perjalanan, atau dia memang tinggal yang di luar kota dari kamu LDR ya. Ya. Dan kalau Sora lihat di sini, orang ini itu
seperti di satu sisi merasa kamu itu sangat-sangat terlalu baik buat dia. Akhirnya dia menyadari kayak, kenapa kamu tidak akan tergantikan? Kamu tuh seperti yang hampir susah untuk dipercaya, kayak kamu tuh nyata gitu. Karena mungkin banyak sekali kebaikan atau banyak sekali hal-hal yang sudah kamu lakukan, yang itu tuh kayak apa ya, Sora bilangnya, melebihi apa yang seharusnya dia pikirkan bisa dia dapatkan dari seseorang gitu. Jadi kamu tuh seperti sesuatu yang terlalu bagus atau terlalu baik untuk dia. Ya. Dan orang ini memang punya banyak emosi-emosi yang tidak sehat sebenarnya. Banyak kemarahan, kekecewaan dalam hidupnya dia. Nah, makanya kalau Sora lihat di sini, orang ini itu secara emosi nggak stabil, makanya dalam relationship itu nggak stabil. Makanya kayak sekarang pun, ada beberapa yang dia deketi tapi lebih kepada sebuah pelarian ya. Aku ngeliatnya di sini banyak sekali yang pelarian. Oke. Kita sekarang mau coba lihat di sini. Siapa sih dia dan bagaimanakah ciri-cirinya dia? Oke. Untuk lebih lanjut. Ya, kita mulai ciri-cirinya dia. Bentar ya, aku lagi siapin kartunya. Ciri-ciri orang ini. Oke. Orang ini itu sering sekali bermain memang dengan cinta sebelumnya ya. Jadi banyak hal yang sudah dia terasa itu, kayak kamu banyak tersakiti sama orang ini ya. Dari waktu ke waktu ada aja hal-hal yang mungkin dia sadari atau tidak dia sadari dia nyakitin kamu. Karena orangnya itu sering ego, sering mengambil keputusan sepihak tanpa memikirkan pihak yang lain. Kata-katanya bisa menyakitkan ya, perilakunya bisa menyakitkan ya. Orang ini juga bisa saja seseorang yang maunya segala sesuatu tuh cepat, nggak sabaran ya. Orang yang sangat bersemangat, bergairah ya. Orang yang morning person, jadi bisa saja dia lebih aktif di pagi hari, atau dia banyak ketemu kamu di pagi hari juga bisa ya, atau dia lahir di pagi hari ya. Di sini adalah orang dengan energi divine maskulin ya. Orang ini punya energi juga kekanak-kanakan ya. Bisa saja orang ini memang lebih muda dari kamu. Sebentar ya, Sora ini dulu. Lebih muda dari kamu ya, atau memang secara perilaku dia itu lebih kekanak-kanakan ya, jauh. Jadi kadang-kadang anak-anak itu sikapnya suka naif, suka nggak peduli, sesuka-suka mereka, karena mereka tidak memikirkan lebih jauh konsekuensi apa yang mereka lakukan gitu ya. Kalau Sora lihat di sini, jadi selalu ya masalahnya adalah dengan sikapnya dia. Orang yang banyak tertutup, orang yang banyak kamu merasa dia itu kadang-kadang susah untuk ditebak. Kamu nggak ngerti apa yang dia lakukan di belakang kamu. Banyak hal yang dia tutupi. Orangnya paling pintar main sembunyi-sembunyiin, paling pintar main rahasia-rahasiaan dan menutup-tutupi. Ya. Dan itulah yang terjadi kemarin. Ya, di sini ada energi divine maskulin, tapi di sini juga ada energi yang ngomongin sisi divine feminim yang ditutupi. Artinya, memang orang ini jelas sudah salah satu hubungan yang ini kenapa bisa berakhir sebelumnya, karena orang ini menutupi orang ketiga di dalam hubungan kalian. Ada orang ketiga intinya, ya. Dan akhirnya kalau soal di sini ada juga di sini yang menutupi itu, ya, orang ketiga, tapi akhirnya dia juga yang memutuskan, ya. Dia memutuskan hubungan, tapi kamu juga memilih untuk walking away. Jadi kayak sama-sama narik diri. Oke. Nah, sekarang kita mau lihat kenapa sih sebenarnya dia itu merasa bahwa kamu tak akan terganti. Oke. Yang pertama adalah kamu adalah orang yang hanya bisa menginspirasi dia itu hanya kamu. Ya, kamu itu orang yang punya banyak ide. Kamu itu orang yang smart, kasih tahuin dia banyak hal. Ya, jadi dia tuh ngerasa sekarang tanpa kamu. Kalaupun sama yang lain, kalau ditanya soal masalah dan sebagainya, pendapat dan sebagainya, dia merasa mungkin tidak banyak memberikan kontribusi sama dia. Ya. Jadi kayak tidak bisa banyak untuk menolong dia, ya. Apalagi untuk masalah kreativitas, ya. Tarian nempel.
intensitas energi dari kamu yang menarik dia itu sebenarnya adalah menarik dia di saat yang bersamaan juga dia merasa khawatir atau takut sama perasaan dia sendiri. Karena gini, kalian itu memang mungkin berjauhan ya, tapi secara energi kalian itu saling menarik yang sangat intens dan sangat kuat. Ada koneksi ya. Jadi bingung ya, takut, khawatir, tapi di saat yang sama kuat energinya. Dan orang ini sangat sangat kangen kamu. Meskipun apapun yang terlihat di luar, dia nggak ngomong, dia nggak bicara, dia kangen. Tuh kan? Dan dia mulai bertanya-tanya. Di satu sisi kenapa dia tidak yakin persiapan dan sebagainya macam? Karena dia merasa kayak apakah masih mungkin untuk kamu memaafkan dan melupakan apa yang terjadi? Mungkin nggak? Di sini ada energi kepesimisan. Karena dia merasa tidak yakin kamu masih mau menerima dan mau memberikan kesempatan gitu loh. Dia merasa hidup dia itu benar-benar dia itu merasa tidak bisa berfungsi dengan baik. Dia merasa seperti berantakan dan dia merasa dia tidak bisa menjalankan ini semua tanpa kamu. Jadi dia merasa tanpa kamu tuh hidup dia tuh nggak baik-baik aja. Ya. Dan sudah dicarikan pengganti yang lain, ya tidak bisa karena bukan yang tepat. Dan orang ini itu sudah banyak berusaha untuk berubah. Ya. Aku tuh orang yang tidak sama lagi dengan yang kamu ingat, ya. Artinya apa? Yang mungkin dulu sombong, ego, nantangin, kalau ada apa-apa itu nggak peduli dan sebagainya, acuh. Tapi sekarang jadi seseorang yang lebih lembek. Seseorang yang ternyata sayang banget sama kamu. Seseorang yang ternyata nggak sesombong itu egonya ternyata kalau ditinggal. Dan orang ini banyak banget berpikir. Kalau dulu kamu merasa orang ini tuh kayak yang kasarnya itu kayak nggak banyak mikir, gitu ya. Sekarang orang ini lebih banyak berpikir, lebih banyak merenung, ya, sama apa yang sudah terjadi. Dengan jauhin dan ternyata tidak ada yang menggantikan. Dan aku merasa masih ada sesuatu yang hilang. Tanpa kamu itu rasanya seperti ada yang hilang, seperti ada yang kosong, dan ada aku mencari pengganti pun tidak bisa gitu. Karena rasanya tidak sama untuk mengisi kosongan itu. Kalau puzzle, potongan piecesnya itu nggak pas. Dan dia akan ke kamu, karena dia merasa kalian akan bersama-sama lagi. We will be together again. Dia pingin ada keinginan untuk bisa kembali, kan selalu udah bilang sebelumnya. Ya. Karena kamu adalah rumah bagi jiwanya, ya. Mau pergi jauh mau pergi kemana gitu loh. Gitu loh. Namanya rumah, mau kita tinggal di hotel bintang 5 dibanding rumah kita, itu nggak akan sama, Sahara ya. Nggak akan sama, cobain deh. Ya. Betah sih kita, tapi kan beda sama rumah kita. Rumah kita itu simpan energi kenyamanan. Kamu sudah menjadi orang yang selama ini sangat teguh dan sangat menaungi dia, keras dan surviving untuk dia. Kamu itu bertahan untuk dia nggak main-main loh. Ya. Bertahannya tuh benar-benar bertahannya tuh benar-benar luar biasa untuk dia. Mountain itu juga bertahan, bukan cuma masalah. Dan dengan situasi dia yang susah mengalami sebuah kesetiaan, kamu masih setia sama dia. Itu yang tidak bisa tergantikan. Dengan segala masalah yang ada, meskipun dia nyakitin kamu, dia mungkin selingkuhin kamu, meninggalkan 5-10-in kamu tetap setia. Itu yang membuat dia itu tertarik kembali ke energi kamu. Kesetiaan dan cinta yang tulus adalah loyalitas dengan energi tertinggi yang bisa membawa seseorang kembali ke hidup kita. Ya. Dan kamu selalu menjadi seseorang yang berusaha kasih dia pilihan, berusaha untuk kasih tahu dia selalu ada jalan. Ya. Kamu bersama dengan dia dalam banyak hal di dalam hidupnya dia. Masalah di dalam hidupnya dia sering labil, dia sering kira-kiri kanan bawah, tapi kamu selalu bertahan, ya. Karena masalah itu berkali-kali loh. Dia tuh labil, dia tuh berdua hati kayak gini tuh berkali-kali, tapi selama itu juga kamu setia, sama itu juga kamu nunggu. Ya. Gitu loh. Energi dari seseorang yang menyadari sebuah proses. Ada whip. Ya, berulang kali seperti itu, tapi berulang kali juga selalu ada komunikasi dari jiwa, selalu ada komunikasi. Karena ini memang ngomongin tentang masalah komunikasi juga, situasi yang sulit dengan komunikasi kalian. Apa yang akan terjadi ke depannya?
Orang ini butuh kamu. Anchor. Lilith. Bear. Orang ini akan ke kamu, sudah menetap, karena pengalaman tidak bisa dibeli. Pengalaman sudah mengajarkan bahwa kamu yang paling bisa bertahan, kamu yang paling kuat, kamu bisa paling melindungi, kamu yang paling bertahan. Pokoknya kualitas kamu ibaratnya tidak bisa dibandingkan dengan yang lain. Ya, jadi kalau Sora lihat di sini akan ada sebuah keinginan dia untuk bisa sama-sama sama kamu lagi. Di sini ada stars, ya. Akan ada pergerakan segera dari dia, ya. Stars ini komunikasi juga, ada harapan positif, ada komunikasi. Kalau saya lihat di sini melalui sosial media dulu kemungkinan besar, ya, atau melalui internet. Akan ada pergerakan mengarah ke arah kamu dari dia, ya. Dia akan menawarkan kembali, mencoba hubungan ini apakah masih bisa untuk diselamatkan, ya. Kalau saya lihat di sini, orang ini mencoba untuk melihat kesempatan yang bisa dibangun. Mencoba sedikit keberuntungan untuk bisa hubungan ini dicoba lagi. Ya. Pelan-pelan. Orang ini itu akan berubah secara pelan-pelan. Ya. Orang ini ada perubahan gak Sora? Sora bilang perubahannya pelan-pelan. Ya. Karena kegelisahan dia itu tidak bisa pergi tanpa adanya kamu. Orang ini berproses dalam perubahannya. Seperti apa ya? Butuh kerjasama dari kamu juga. Pelan-pelan ada perubahan yang ada sisi positifnya adalah dia jadi lebih bisa melihat sisi dirinya dia, ya. Dan ada lebih banyak situasi di mana dia mulai menyadari namanya hati tidak bisa dibohongi. Tapi kalau surat di sini akan ada sebuah pergerakan. Intinya gitu sih. Ya, karena sudah tahu ketulusan kamu itu tidak akan terganti. Ini ngomongin ketulusan yang sangat besar ya. Ketulusan itu luas. Ketulusan menjaga kamu yang paling stabil. Oke. Sora lihat di sini ada jangan pakai ini deh. Ganti. Sora lagi pingin pakai kartu. Sora akan ambil kartu waktu ya. Kita akan lihat secara fair kartu waktu di sini. Sora punya timing cards. Wah, bentar. Sorry ya, di pause tadi ambil kartu waktu. Kita mau lihat kapan sekiranya waktu dia akan menghubungi kamu ya. Mungkin akan menghubungi kamu atau ada jalinan koneksi lagi. Lebih lama dari yang kamu pikir karena masih ada persiapan maju mundur dan ketidakyakinan dia. Dia sedang mempersiapkan pikirannya. Ketika kamu tidak mengharapkan. Ya, jadi nggak usah ditunggu. Ya. Pada saat kamu lagi nggak nunggu, malah justru tiba-tiba dia nongol. Tidak terduga, jadi Sora sarankan jalankan energinya, rileks saja. Ya, dan di musim gugur ya, gugur itu Oktober November ya, kira-kira waktu yang itu. Jadi coba jangan terlalu dikonsentrasikan atau gimana ya, jadi lebih kepada energinya adalah energi dari sebuah hal yang positif, hati kamu saja ya. Jadi nggak usah terlalu sampai yang wah ditungguin sampai gimana gitu ya, jangan nanti stres kalau Sora bilang. Tapi kalau memang ada koneksi itu tidak akan jauh-jauh kok, dia akan kembali lagi. Kamu mau menerima apa enggak, balik lagi adalah sebuah pilihan kamu. Sora kan nggak bisa maksa, ya. Nah, silahkan beli gelang Sora dengan energi yang lebih positif. Mungkin kamu akan lebih tenang, jadi kamu bisa berpikir apa yang baik dan apa yang tidak. Ya, jadi untuk khusus kamu yang energinya emosian, marah, negatif, kekecewaan, sering sedih, sering down, ya, itu bisa membantu. Kita lihat dulu untuk alfabetnya. O, N, L, Y, Z, ZQ, M, K, P, R, dikit lagi ya, D, E, P, Z, dan E. Oke, saya akan coba ambil untuk ini dulu. Apa namanya? Zodiac Charm. Ya, Sora akan bacakannya. Apa ini? Ada Virgo, Gemini. Bentar ya, Gemini lagi, Taurus, Sagittarius, Cancer, Scorpio. Dicek Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri, alfabet juga dicek semuanya. Ya, Sora doakan yang ternyata ini adalah orang yang bisa baik untuk hidup kamu.
ya, yang kamu selamanya tidak akan pernah terganti. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf karena kesempurnaan milik Tuhan saja. Ambil yang positif, buang yang negatif dari video ini, ya. Dan yang pastinya kalau pengen personal reading, silakan linknya ada di bawah juga. Yang pengen order gelang juga linknya ada di bawah. Sampai kita ketemu di video yang selanjutnya, Sarah. I love you as always. Bye.